Halo pemirsa, senang sekali Unhas hari ini kembali menyapa di sela-sela aktivitas Anda. Di edisi Jumat 23 Juni 2023, bersama saya Latifatul Khairani yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam rangka menuju KKN atau Kuliah Kerja Nyata gelombang 110, P2 KKN atau Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata mengadakan pembekalan bagi mahasiswa KKN yang berlangsung di Baruga Andi Petarani Universitas Hasanuddin. Terdapat kurang lebih 3.700 mahasiswa yang menjadi peserta KKN dan turut hadir pada pembekalan yang berlangsung pada Rabu kemarin. Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin segera dilaksanakan. Tepat pada hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pembekalan mahasiswa KKN gelombang 110 dilaksanakan di Baruga Andi Petarani Universitas Hasanuddin. Pembekalan untuk mahasiswa KKN gelombang 110 ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Roslin MKes PhD Spesialis Bedah Mulut Konsultan. Ada beberapa materi yang diberikan pada pembekalan kali ini, yakni strategi penyelenggaraan KKN untuk mendukung program pemeringkatan Universitas Hasanuddin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian, materi mengenai KKN bebas kekerasan dan pelecehan seksual oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan juga selaku Ketua Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM. Selanjutnya, materi falsafah dan tata tertib penyelenggaraan KKN Unhas oleh Dr. Insinyur Samsudin Amin MT, dan materi terakhir yakni jam kerja efektif mahasiswa dan program kerja KKN Universitas Hasanuddin oleh Dr. Iqbal STP MSI IPM. Kegiatan ini berakhir pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dan ditutup oleh Ketua Tim Pengelola KKN Universitas Hasanuddin Muhammad Kurnia SPI MSc PhD. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan mahasiswa KKN sebelum melaksanakan program kerja di lokasi KKN masing-masing. Untuk pelaksanaan KKN sendiri akan dilaksanakan pada 5 Juli 2023 mendatang. Untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan baik, ini adalah salah satu contoh yang kita perlihatkan. Tahapan-tahapan pelaksanaan KKN kita lakukan dengan berbagai persiapan. Salah satu yang kita lakukan sekarang adalah pembekalan umum, yang mana seluruh kegiatan-kegiatan dengan segala aspek yang ada itu disampaikan di kegiatan pada hari ini, pembekalan umum. Di lain hal, ada juga disampaikan ataupun dilakukan kegiatan terkait pembekalan khusus. Pembekalan khusus dilakukan tentunya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang khusus sesuai dengan tematik yang ada di masing-masing lokasi. Tadi kita sama-sama melihat seperti KKN tematik BPJS Ketenagakerjaan, kemudian tematik pertanian, bagaimana teknologi pertanian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu ini adalah berbagai tahapan yang dilakukan untuk bagaimana kegiatan KKN bisa terselenggara dengan baik di lokasi KKN masing-masing. Saya kira seperti itu. Kemudian Pak, apa harapan dari pelaksanaan KKN tahun ini? Ya, harapan kita dengan berbagai persiapan ini tentu kita berharap apa yang menjadi tujuan ataupun maksud dari kegiatan ini bisa tercapai. Dalam hal ini bagaimana kebermanfaatan program kerja yang dilaksanakan, yang disusun dan dilaksanakan di lokasi masing-masing bisa dimanfaatkan, bisa diterima oleh masyarakat, sehingga ketika KKN selesai dilaksanakan ada kemandirian yang bisa berlangsung, bisa terjadi di masyarakat. Harapan ini tentu menjadi harapan kita bersama. KKN bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, KKN bisa lebih
sosialisasi di masyarakat yang ada. Dari Nrekang, lokasi KKN-nya di Bulukumba, dan perasaannya ya kayak mahasiswa-mahasiswa lain pasti excited dan senang juga bisa kenal teman-teman baru lagi. Terus persiapannya, kalau persiapannya pasti sudah ada rancangan program kerja, tapi untuk di-spill jangan dulu ya. Dan perlengkapan KKN juga. Kegiatan ini telah dihadiri oleh seluruh peserta KKN gelombang 110 Universitas Hasanuddin. Selanjutnya akan dilaksanakan pelepasan pada tanggal 4 Juli 2023 mendatang. Dan tentunya diharapkan pada KKN tahun ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Zafira Amalia, Fanki Suarab, Unhas TV. Senat Akademik mengadakan sidang dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu kemarin di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, hari ini Rabu 21 Juni 2023 sedang berlangsung sidang Senat Akademik dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan sebagai anggota Dewan Profesor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang bertempat di Gedung Rektorat Lantai 2, tepatnya di Ruang Senat Universitas Hasanuddin. Sidang dibuka oleh Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Bahrudin Talib, DRG, MKes, SP, Proska. Sebanyak 2 orang profesor baru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dikukuhkan dalam kesempatan ini, yakni Profesor Dr. Filosofi Sukritama, SIP, MSI, yang membawakan pidato dengan judul Demokrasi dan Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia, serta Profesor Dr. Tuti Bahviarti, SOS, MSI, yang membawakan pidato dengan judul Transformasi Komunikasi Interpersonal dalam Konteks Sosial Budaya dan Kesehatan di Era New Media. Keduanya dikukuhkan oleh Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Andi Pangerang Munta, SH, MH, DFM. Setelah pengukuhan, dilakukan penandatanganan naskah kode etik Dewan Profesor oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin, serta Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, dengan disaksikan oleh Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Naskah tersebut kemudian diserahkan secara langsung oleh Ketua Dewan Profesor kepada anggota Dewan Profesor yang baru. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sekaligus pemberian ucapan selamat oleh tamu undangan kepada Profesor Dr. Filosofi Sukritama, SIP, MSI, dan Profesor Dr. Tuti Bahviarti, SOS, MSI, atas pencapaian yang luar biasa ini. Baik, selamat siang Prof. Siang. Mungkin Prof bisa ceritakan sedikit perjalanan karirnya sehingga sampai di titik ini untuk menjadi motivasi bagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya saya datang dari keluarga yang sederhana. Ayah saya almarhum itu seorang PNS, ibu saya juga almarhum PNS, pensiunan PNS. Ya proses kuliah, proses sekolah tentu dengan banyak sekali perjuangan tentu saja, apalagi kan saya waktu itu kuliah di Jawa, orang tua saya di sini ya dengan segala kekurangan kami berupaya untuk itu bisa menyelesaikan S1 dan S2 di Jogja di UGM itu ya tentu dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan dukungan orang tua dan semua keluarga saya kira. Tapi alhamdulillah untuk S3 saya dapat beasiswa dari pemerintah Jerman dan alhamdulillah dibiayai sampai selesai, dan itu tentu merupakan kesyukuran. Tapi pada prinsipnya sebenarnya memang ini adalah sebuah upaya ya, bukan upaya yang gampang tentu, meskipun kemudian tentu memang ini butuh kerja keras yang luar biasa. Memang kita tidak boleh bermain-main, memang harus fokus dan seterusnya. Karena tentu ini bukan tujuan akhir sebenarnya, ini adalah sebuah jalan satu. Saya menganggap ini sebuah langkah baru untuk kemudian memulai sebuah hal yang baru lagi. Tadi pesan Pak Rektor kan setelah ini tentu harus tetap menjaga proses penelitiannya, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Jadi saya pikir ini adalah sebuah titik awal saya, tanggung jawab besar saya. Setelah proses yang saya lewati tentu masih akan ada proses lagi, dan tentu ini mudah-mudahan saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi ke depan. Terima
kasih Prof. Baik pemirsa, kita berharap kedua profesor yang telah dikukuhkan pada hari ini dapat memperoleh keberkahan pada ilmu dan gelarnya, dan dari keduanya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ifai Syarahman, Fikri Fauzan, Unhas TV. Dalam rangka persiapan mata kuliah PBL 1 atau praktik belajar lapangan yang ditujukan bagi angkatan 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat mengadakan Focus Group Discussion atau FGD untuk merumuskan konsep pelaksanaan PBL tahun 2023. FGD ini berlangsung di Hotel Harper Perintis pada hari ini dan Kamis kemarin. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. FKM Unhas mengadakan FGD perumusan konsep pelaksanaan praktik belajar lapangan tahun 2023. FGD ini dilaksanakan selama 2 hari yakni 22 dan 23 Juni 2023. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Focus Group Discussion perumusan konsep pelaksanaan praktik belajar lapangan tahun 2023. Dalam rangka persiapan mata kuliah praktik belajar lapangan 1 angkatan 2021 semester 4. FGD ini dilaksanakan di Hotel Harper Perintis, Makassar, yang dihadiri oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Wahiduddin SKM MKes, Ketua Pengelola PBL 1 Dian Saputra Marzuki SKM MKes, serta para supervisor PBL. Jadi PBL ini adalah salah satu mata kuliah di Prodi S1 Ilmu Kesmas. Jadi praktek belajar lapangan atau yang kita singkat dengan PBL ini adalah salah satu mata kuliah di mana tentu kita berharap dengan kegiatan FGD hari ini adalah kita ingin merumuskan konsep bagaimana pelaksanaan PBL yang akan datang. Pada perumusan konsep PBL sekarang ini adalah konsep mulai dari bagaimana melakukan penyusunan instrumen terhadap PBL nantinya dan juga kemudian akan dipakai pada proses intervensi dan evaluasi pada PBL-PBL berikutnya. Jadi hari ini kita mendatangkan semua departemen, dalam hal ini keilmuan yang ada di Ilmu Kesmas. Ada 8 departemen yang terlibat di dalam penyusunan instrumen hari ini. Terkait dengan FGD, terkait dengan pelaksanaan PBL untuk angkatan tahun 2021 ini, yang dibahas adalah terkait yang pertama adalah konsep pelaksanaan PBL. Di dalamnya ada lokasi, terus timeline kegiatan, kapan kegiatannya dilaksanakan. Namun yang menjadi fokus utamanya yaitu dalam hal penyusunan instrumen pengambilan data. Instrumen ini sebenarnya sudah pernah kami gunakan sebelumnya. Yang dulunya di PBL itu menggunakan kuesioner cetak yang versi kertasnya, namun dalam 2-3 tahun terakhir ini kami berimprovisasi. Kami sudah menggunakan aplikasi mobile Android, yaitu aplikasi Kobo. Jadi nanti yang kuesioner yang disusun itu akan dimasukkan di aplikasi. Nah, adik-adik nantinya akan mengumpulkan data menggunakan HP-nya masing-masing, sehingga itu akan menghemat dari hal biaya, dari segi waktu, sehingga pelaksanaan pengumpulan data ini jadi lebih efektif dan efisien. Harapannya dari kegiatan yang dilakukan hari ini adalah adanya penyempurnaan dari kuesioner yang sudah kami gunakan selama ini, dengan mengundang stakeholder dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari beberapa departemen. Jadi setiap departemen ini kami mengundang perwakilannya, sehingga nantinya mereka akan mendiskusikan kuesioner apa saja yang akan mereka masukkan untuk menambah ataupun bahkan ada yang akan kita kurangi karena mungkin mereka menganggap bahwa ini sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini. FGD ini dilaksanakan mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional yang jatuh pada tanggal 17 setiap bulan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin melaksanakan upacara bendera pada Senin 19 Juni lalu. Upacara bendera berlangsung di Taman Panggung Kreativitas Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali lagi dengan saya Andi Sofisal Sarani dalam program Unhas hari ini. Tepat pada hari ini, Senin 19 Juni 2023, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional. Kegiatan ini dilangsungkan di Taman Panggung Kreativitas Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional. Kegiatan ini berlangsung dimulai pukul 8 pagi hingga selesai.
Hari Kesadaran Nasional diperingati pada tanggal 17 setiap bulan. Hari Kesadaran Nasional memiliki arti yang penting dalam memperkuat komitmen, serta meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Upacara ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Wahiduddin SKM MKes, beserta segenap sivitas akademika. Bisa dijelaskan sedikit Pak, apakah makna dan tujuan dilaksanakannya kegiatan upacara bendera hari ini? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin tentu secara rutin setiap tanggal 17 setiap bulannya melakukan kegiatan upacara bendera. Kegiatan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para seluruh sivitas akademika yang ada di lingkup Universitas Hasanuddin, terutama tentu para mereka yang menjadi ASN dan juga dosen, kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Hasanuddin. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan nanti dengan kegiatan ini maka seluruh ASN dan seluruh pegawai yang ada di lingkup Universitas Hasanuddin dan secara khusus di FKM ini bisa meningkatkan kinerjanya, menjalin silaturahim sehingga kemudian apa yang menjadi harapan dan cita-cita bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh yang memerlukannya. Terima kasih. Bagaimana harapan Bapak setelah diadakannya ke kegiatan hari ini? Ya, harapan kami yang pertama adalah bahwa mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan meningkatkan silaturahim para seluruh sivitas akademika di lingkup FKM Unhas. Dan yang kedua tentu kita berharap kinerja dan kompetensi mereka sebagai ASN dan juga sebagai abdi negara terus meningkat dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan upacara hari ini mampu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam jiwa sivitas akademika. Andi Sopisal Sarani, Coleta Maria Viola, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini setiap Senin sampai Jumat hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Khairani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.